Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Alfi Mahdian. Tentunya hari ini, di malam hari ini gue akan menemani hari-hari kalian tentunya dengan obrolan-obrolan yang inspiratif seputar dunia usaha dengan tentunya dengan orang-orang yang inspiratif. Ini udah ada dua mas-mas tampan ya yang akan nemenin gue hari ini. Tentunya kalau narasumbernya adalah orang-orang yang berbeda, bukan kadit, itu berarti konten entrepreneur muda. Pemuda aktif, baru dengan karya. Oke, jadi teman-teman hari ini gue akan ngebahas obrolan tentang suatu usaha yang ada di daerah Cipete ya. Daerah Cipete itu berkonsep warung garis namanya ya, warung garis, dan itu konsep angkringan ya. Iya, angkringan. Oke, jadi salah satu dulu nih namanya siapa, Mas? Ya. Perkenalkan, nama saya Abdul Nizar Fajari. Fajari. Oke. Ya, kalau nama gue Aldi. Oke, Aldi. Oke, jadi mungkin ke Mas Nizar dulu kali ya. Ya. Gue pakai Mas jadinya. Oke, nggak apa-apa lah. Bang aja nggak apa-apa. Oh ya, Bang aja. Oke. Jadi Bang Nizar ini kesibukannya apa sekarang kira-kira? Kesibukannya masih pelajar, Bang. Masih pelajar kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK Ya. di mana tuh? SMK di 20 Melati, Fatmawati. Oke, tahu-tahu kan teman-teman 28 juga pasti tahu SMK 20 Melati ya. Belah-belahan dia. Iya, belah-belahan. Iya. Seberang-seberangan. Iya, bener. Kalau tawuran tinggal mecahin kaca ya. Enggak bercanda. Timbuk-timbukan doang dikit. Oke, kalau ini selanjutnya? Iya, kalau gue sih lagi sibuk kerja juga. Kerja juga. Di sini juga, di angkringan juga gitu. Kalau malam. Dulu sekolah di mana, Mas Aldi? Bang Aldi? Dulu gue lulusan SMK 28. Wah, ala kelas gua. Jurusan pekerjaan sosial tahun 2017. Peksos, mantap. Ya cuma hanya untuk ke panti-panti sosial, tapi kita juga punya usaha sendiri tentunya. Betul. Oke, jadi di antara Bang Aldi dan Bang Nizar ini dua-duanya termasuk founder dari Warung Garis. Iya, pastinya, betul. Oke. Jadi mungkin salah satu nih, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak mungkin kenapa awal terbentuknya Warung Garis ini? Silakan mungkin dari Bang Aldi atau Bang Nizar. Kan gue jelasin dulu ya. Iya. Untuk terbentuknya Warung Garis nih awalnya kita ini cuma main-main aja nih. Ibarat kata kita punya grup situ kita isinya 5 orang gitu. 5 orang dan kayak tempat main biasa. Setelah itu muncullah nih masa pandemi nih. Di masa pandemi ini Nizar kan nggak sekolah nih, sekolahnya di rumah gitu. Ya, sekolah di rumah. Jadinya mungkin ya dia juga suka nongkrong, suka ngopi. Terus tiba-tiba Nizar celetuk nih, kita buat usaha yuk, kata gitu. Kata Nizar, kita buat usaha yuk. Ya akhirnya teman-teman semua mau tuh. Ya usaha apa ya? Situ gue celetuk. Ya udah kita buat kopi. Kenapa? Karena gue bisanya bikin kopi. Oh gitu. Iya, jadi ya udah kita usaha kopi aja yuk. Kayak gimana nantinya? Ya nanti dah diomongin gimana ke caranya. Gitu, iya. Jadi pencetus awalnya sebenarnya Nizar. Anak-anak teman-teman nih kita pengen ngelanjutin aja nih apa yang dicetus sama Nizar gitu. Gitu. Sampai akhirnya online berjalan, keluarlah masa yang bener-bener kita udah down banget nih karena kita kalah sama yang udah besar, nama-nama besar di kopi, khususnya di wilayah Cipete ini. Akhirnya kita ubah konsep menjadi angkringan aja, angkringan rumahan gitu. Dan konsep angkringan ini mungkin Nizar bisa ngejelasin kalau konsep angkringannya. Jadi untuk konsep angkringannya itu seperti apa sih yang pengen dihadirin dari Warung Garis? Yang pengen dihadirin. Kalau konsep awal sih ini, Bang. Karena di angkringan ini jarang di Cipete, maksudnya di wilayah Cipete. Ya benar, jarang. Jarang banget. Jadi saya punya awalnya sih dari teman-teman juga sharing. Gimana sih kopi nih? Kopi kan Aldi bilang udah kalah saing. Akhirnya kita muter otak lagi tuh, Bang. Gimana ya caranya biar yang kekinian tapi harga masuk kantong pelajar gitu. Akhirnya muncul nih, gimana nih kalau misalkan kita jual sosis, jual segala macamnya temen-temennya dah gitu. Akhirnya muncul ide itu, akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu.
Jadi ini lebih mungkin terinspirasi dari mana tuh kira-kira? Apa dari mungkin ke Jogja dulu? Jogja kan banyak banget tuh angkringan Angkringan. available banget gitu. Kalau angkringan sih gue pernah bang makan jadi nyobain di daerah Lebak Bulus kok konsepnya enak gitu dilihatnya. Harganya murah-murah 2.000 3.000. Jadi otak gue kayak wah kayaknya pas nih Cipete ya kan. Orang kan pada balik kerja biasanya nyari yang tongkrongan-tongkrongan yang asik. Iya benar. Ya kan harga murah. Ya, itu sih. Gitu. Terus kalau untuk tempat ini Bang Nizar sendiri punya atau gimana? Kalau tempat masih punya orang tua, punya nyak gitu, ibaratnya nyaji. Punya nyaji. Gitu. Jadi untuk saat ini masih baru di sini ya? Iya, baru di sini dulu. Tapi gue penasaran nih. Jadi produk yang dijual dari warung Gares ini utamanya itu sebenarnya lebih ke kopi atau ke jajanan-jajanan ini sebenarnya? Kalau misalkan itu mungkin bisa dijelasin sama Bang Aldi ya? Oh iya udah, Iya, soalnya ini lebih canggih dia. Mungkin kalau itu soal produksi aja ya, gue Iya, bikin produksi di sini ya. Jadi untuk saat ini kita fokus sama angkringannya dulu nih. Untuk kopinya kita masih ada planningnya di bulan Maret gitu. Karena kita masih harus cari-cari rasa yang lebih menarik lagi supaya daya saing kita nih mampu naik di kawasan Cipete nih, gitu sih. Jadi untuk konsep sekarang Februari ini masih di angkringannya aja dulu. Konsep-konsep jajan-jajanan murah, jajan-jajanan anak-anak, tapi bisa dinikmati semua orang. Itu konsep baru ini baru berjalan pas bulan Februari berarti hitungannya. Ini berjalan di tanggal 1 Februari ini baru. Tanggal 1 Februari baru. Jadi sebelumnya itu model kopi ya? Kopi online itu juga. Kopi Gares kopi ini. Oke, mungkin gue pengen ngebahas kopinya dulu kali ya. Boleh. Kopi dulunya dulu. Kalau dulu berarti udah berapa lama nih kalau yang Gares kopi ini kira-kira? Gares kopi itu awal banget kita mulai kan di Maret udah mulai ini nih. Udah mulai pandemi tuh. Ya. Maret, April, Mei sekitar bulan Juni atau Juli itu. Aku lupa di tahun 2020 itu kita mulai itu. Kita mulai dengan cari-cari rasa dulu nih. Iya, ada kali sebulan tuh. Nah, sebulannya lagi baru kita sudah mulai jualan dengan konsep online ya itu PO. Jadi kita sistem PO dulu gitu. Dan alhamdulillah teman-teman responnya bagus gitu. Banyak kok di story highlightnya itu titik-titik semua itu tesnya. Waktu gue stalking tentang warung Gares itu banyak banget titik-titik. Itu komentar-komentar teman-teman juga ya? Iya, teman-teman alhamdulillah gitu. Gitu. Itu jadi dari Maret ya, dari Maret sampai di bulan ini baru kira-kira bukan berhenti ya itu kan, tapi lebih ke maintenance mungkin apa gimana? Kalau kita sih nyebutnya kalau kita lagi maju nih, terus di depan kita ada bolongan nih, ya udah kita mundur dulu nih selangkah supaya kita bisa ngelewatin bolongan itu jauh, gitu sih. Lebih kayak gitu sih kita. Tinggal langkah ntar pion aja 2 kali. Iya. Belok dong. Enggak ya. Terus jadi konsep awal dari warung Gares ini pertama dipikirkan oleh Nizar. Betul. Nizar ini karena situasinya lagi kondisi Covid, terus juga lagi sekolah cuma sistem daring ya. Sistem daring itu kan kayak ya online cuma berapa setengah hari mungkin ya, setengah hari 3 hari gitu. Terus kalau jadi warung Gares ini lebih terbentuk saat lu ini ya lagi waktu luang ya? Waktu luang. Bosen kan di rumah cuman belajar online pagi absen. Akhirnya belajar itu usaha online. Gitu. Oke, sedikit mungkin dari latar belakang lu dulu nih. Mungkin Bang Nizar ini dulu waktu SD atau SMP pernah punya minat jualan atau usaha sendiri gitu dari dulu atau gimana? Apa baru kepikiran saat ini aja gitu? Kalau usaha ya bang, kalau usaha sih udah doyan dari SMP saya, maksudnya udah suka. SMP. Udah doyan jual apa waktu itu? SMP itu pertama kali saya kan demen kayak stylish gitu, kayak baju, celana. Jadi saya ngeliat di YouTube gitu. Di YouTube baju-baju tapi yang thriftingan gitu yang bekas.
Oh. Baju-baju bekas dijual lagi gitu. Oke. Ya akhirnya lama kelamaan kok saya suka nih gitu ya kan. Harganya murah, terus harga dijual juga bisa naik gitu. Dari 5.000 bisa nyampe 50.000 segala macam. Di situ sih akhirnya minat usaha tinggi gitu. Sambil ngeliat motivator di YouTube. Suka ngeliat siapa tuh kira-kira motivator di YouTube? Kalau di YouTube soal thrifting si itu Bang. Ada Andi Pram. Oh. Iya. Kalau misalkan yang digemarin banget sih Arif Muhammad sama Raffi Ahmad. Oh iya. Bener. Ya. Jadi itu dari pas SMP lu udah punya apa namanya keinginan ya? Keinginan bener. Punya usaha lah Iya. ibaratnya gitu. Terus pas SMK tuh, pas di 20 kira-kira. Pas di 20 kelanjutan usahanya apa gimana? Ya, apa berhenti atau punya usaha baru lagi? Oh, ada lagi Bang. SMK itu saya sama teman saya juga. SMK jualan kaos kaki motif. Online juga sama online. Jadi nganterin. Habis kaos kaki jualan ikan. Cupang. Bukan. Oh, bukan. Ikan-ikan hias. Oh, ikan. Iya, moli, arwana, segala macam gitu. Itu offline. Jadi ada toko gitu. Di outlet bukan di sini ya? Bukan, ada di samping Lotte pokoknya. Oh, iya. Alhamdulillah nyampe ke Gegares Kopi, Warung Gares. Gitu. Tapi untuk saat itu gimana respon orang tua mungkin terkait dengan pertama kali waktu SMP gitu lah, waktu SMP apa orang tua support atau sebelumnya orang tua kayak ngapain sih kayak begini kan udah ada gue yang ngedampain gitu ibaratnya gitu atau gimana? Kalau soal usaha orang tua sih belum cerita-cerita Bang waktu itu ya kan. Waktu SMP belum cerita-cerita. Waktu SMP? Waktu SMP belum cerita. Belum tahu berarti. Iya, baru sembunyiin. Tapi minta duit tetap jalan. Itu ibaratnya sampingan dong dah, sampingan gitu. Terus pas taunya kapan orang tua kira-kira? Orang tua ya ini pas di Gegares Kopi. Oh, baru tahu. Iya, baru tahu. Pas SMP ibu atau bapak belum tahu tuh? Belum tahu. Baru di Amni sama teman-teman baru pada tahu. Cerita juga kan sama orang tua gitu. Apa baru pas gue nanya kayak gini baru tahu? Enggak. Jahat banget gue. Iya, tapi dulu jualan itu ya pakai modal sendiri atau minjem dulu sama teman atau gimana gitu? Kalau modal ada yang minjem sama orang tua juga yang Gegares Kopi ini. Terus ada juga yang hasil gue jual gue jual celana gue jual baju gue itu segala macam. Oh gitu. Oke, itu sekilas tentang latar belakang dari Abang Nizar ya. Dan juga tak lupa tadi gue lupa ngingetin, tapi gue nggak lupa ngingetin kalian sih, beda segmen mungkin. Jadi gue pengen ngingetin buat teman-teman juga, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian ya. Kita udah menerapkan jaga jarak seperti ini dan menerapkan masker juga, mengenakan masker, dan tentunya tadi kita udah cuci tangan. Oke, ada kucing sebentar. Dan juga kita tadi udah mensterilkan lah tempat ini gitu. Jadi jangan lupa bagi teman-teman juga untuk menjaga kesehatan kalian dan menerapkan pola hidup bersih dan sesuai dengan protokol yang berlaku. Oke, jadi lanjut ke Bang Aldi nih. Bang Aldi. Ya, oke. Sukom dulu, Bang. Dengan dulu. Kakak kelas gua soalnya, Dut. Anda Angkatan 17 ya? 17. Gua 19, berarti kita 2 tahun bareng sama Kak Fajri berarti. Betul. Jadi itu dulu lu gimana Bang? Apa dari dulu juga mungkin dari SD SMP pernah punya keinginan buat usaha sendiri atau gimana? Kalau gue jauh berbanding terbalik dah sama Nijar. Hidup gue lurus aja, nggak ada arah udah. Lurus aja, ikutin jalan aja gitu. Makanya gue bersyukur juga gitu di grup itu si Nijar celetuk untuk usaha. Jadi di situ mulai tuh gue pikiran gue liar. Usaha gimana ya gitu. Baru mulai ini sih, gue berusaha gitu. Baru mulai ini ngejalanin usaha bareng-bareng sama temen-temen gitu. Betul. Ya? Jadi kalau saat ini berarti kan sambil kerja gitu ya, terus mungkin gimana tuh ngaturnya, maksudnya sip-sipan gitu atau gimana? Di sini kan kita ada 4 orang ya, 4 orang di sini, terus kita juga 3 orang ini kerja. Gitu. Nah, karena kita nganuin konsep angkringan itu malam karena di malam kita masih bisa sip-sipan. Jadinya nggak mengganggu pekerjaan, nggak mengganggu nge-shift di Warung Gares juga, semuanya dapat gitu sih. Jadi kalau di Warung Gares tersendiri di antara 5 orang ini kan 5 ya, itu apa 4? Kalau di operasional 4 aja. Operasional 4 ya.
Oke, mungkin dalam teknis berempat ini apa ada job-job tersendiri atau ada jabatan atau mungkin apa namanya ya, yang penanggung jawab di bagian-bagian tertentu gitu? Ada nggak sih maksudnya ada bagian kopi, bagian ngegrill masak atau bagian ngemasarin atau gimana? Itu kita punya sih sebenarnya. Kalau kita nggak punya itu kita bingung nih siapa yang mau kerja gitu. Gimana tuh? Nah, jadi kalau untuk diproduksi gitu ya, produksi kopi situ ada gua yang penanggung jawab produksi untuk kopinya. Kalau untuk dimasaknya ada teman namanya Ajis, dia lagi kerja. Itu dia produksi untuk memasak nih. Dari dia bikin sambal, dari cari bahan-bahan yang murah tapi enak gitu. Itu ada di Ajis untuk penanggung jawab. Kalau di keuangannya kita ada di Aris. Dia yang mengatur tuh keuangan kita, keluar masuknya atau ya segala macam bentuk uang Aris dah. Nah, untuk penjualan nih ada di Nizar. Karena dia orangnya friendly banget gitu. Lebih ke marketing berarti ya? Lebih ke marketing dia. Apa juga dijualin jadi gitu. Oh gitu. Iya. Bener, apa juga. Dari dulu udah jualan baju. Betul. Terus Percayain jualan dah. ikan-ikan gitu. Oke. Terus gimana kalau misalnya dari ada permasalahan misalnya si Ajis ini kan mungkin lagi misalnya si Ajis ini dia kan bagian penanggung jawab masak dan ngebeli bahan-bahan gitu. Terus kalau misalnya dia lagi kena shift kerja gimana itu? Apa langsung gantian lo yang masak atau gimana? Iya. Kalau soal itu dia kan hanya penanggung jawab aja nih. Tuh, jadinya semua kita yang ada di sini harus bisa megang semuanya. Oke. Jadi saling backup dah. Gitu sih jadi. Jadi ini baru Februari awal ini ya? Baru banget. Februari awal ini. Tapi mungkin lebih ke kopinya lagi. Jadi teknis ke kopinya itu kalau berarti. Kalau teknis kopi, iya. Terus teman-teman juga otomatis perlu belajar untuk ngebuat kopi sendiri gitu atau masak sendiri gitu kan? Iya. Kalau kopi kebetulan di sini kan teman-teman sebelum ini ya belum tahu kopi gitu ya. Untuk ngebuat atau gimana perbandingan susu atau dengan bahan-bahan lainnya. Nah di situ kita training bareng-bareng sih beratnya. Jadi gue bukan sebagai trainer enggak, gue belajar bareng-bareng kita di situ. Gimana cara kita kan di sini gunainnya pakai mokapot ya. Dengan modal seadanya yaudah kita bisa menghasilkan kopi mirip-mirip espresso ya pakai mokapot gitu. Jadi kita pakai mokapot itu kita belajar tuh berempat gimana cara gunainnya dan menghasilkan rasa yang enak itu sih. Nah. Kita mungkin masuk ke bahasan kopi lagi. Ini jadi waktu Maret awal ini kan jual Gegaris kopi ya. Jadi untuk varian saat itu apa? Rasanya ada apa nih? Varian saat itu kita kalau Gegaris kopi ini lebih ngejual konsep ke kopi rasa-rasa sih. Gitu. Kopi rasa-rasa. Dari variannya itu ada namanya Mochario. Di situ ada coklat, kopi, terus sama Oreo. Tuh. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk beberapa menunya. Dan tadi juga ada menu-menu variatif dan ini termasuk salah satu menu varian yang ada di Gegaris Kopi, yaitu apa nih namanya? Itu namanya kopi Achado. Achado. Apa tuh Achado? Jadi sebenarnya alpukat gitu. Cuman kalau kita nyebutnya Achado aja udah, Achado. Gitu. Oh gitu. Alpukat sama kopi gitu ya berarti? Iya. Gitu. Kopi rasa-rasa alpukat dah. Iya. Kalau untuk kopi otentik dari atau kopi asli dari Gegaris Kopi ini sebenarnya itu kopi apa ya, maksudnya apa dia kopi susu atau lebih ke apa pure rasa-rasa semua jadi pure rasa-rasa semua ya? Karena kalau kita mau kopi susu gitu udah banyak banget kopi susu. Bener. Jadi kita ngeluarin yang baru aja deh, rasa-rasa aja gitu sih. Lebih disukain juga sih. Dari orang tua sampai anak-anak pun bisa minum karena nggak terlalu kopi banget kan. Iya benar. Kayak gitu. Terus jadi yang ngebuat Gegaris Kopi ini, mungkin yang ngebuat Gegaris Kopi ini kira-kira berhenti itu apa kira-kira? Apa karena situasi atau? Gegaris Kopi ini vakum ya? Iya vakum. Vakum sejenak itu, ya itu tadi karena situasi
di pasar kopi ini nih yang ada di Cipete gitu ya. Kita sadar diri aja kalau kita belum bisa bersaing dengan yang besar-besar. Nah, makanya saya sudah tadi dibilang juga kita mundur dulu nih. Kita mundur cari konsep baru. Tapi kita tetap ngeluarin Gegaras kopinya. Mungkin di Maret akan keluar gitu dengan sih. konsep yang baru. Nah, konsep yang baru jadi fresh gitu. Iya, oke. Nggak apa-apa. Emang ada kalanya kayak kita mesti berhenti sebentar untuk melihat situasi berkembang gitu. Terus oke, jadi mungkin langsung ke makanan aja kali ya. Ini makanan berarti mungkin pas di bagian pemasaran ya. Mungkin pemasaran ini Bang Nezar ini lebih promosi kemana tuh? Kalau saya lebih promosi sih ke media sosial. Ya, soalnya kan kalau zaman sekarang udah apa? Instagram. Iya, Instagram, Facebook, TikTok. TikTok. Segala macam. Tapi yang lebih saya pengen tingkatin lagi sih ke TikTok gitu. TikTok. Iya, soalnya kan lagi viewers TikTok lagi naik banget nih. Iya, lagi nyari-nyari gimana sih caranya biar kalau kata orang FYP asik. FYP. Gitu. Iya. Jadi lewat TikTok sama Instagram ya untuk Instagram, iya benar. Gitu. Iya. Oh, oke. Apa tuh nama Instagram sama TikTok? Nama Instagramnya itu Warung Gares. Waroeng Gares gitu. Kalau nama TikTok belum dibuat, Bang. Masih nama pribadi saya. Oh. Masih iseng-iseng doang nyoba-nyoba. Iya. Tapi enggak FYP saya bingung. Iya, oke. Ini Lagi nyoba-nyoba terus. apa deh? FYP itu apa sih? Itu fake your pack. Oh, gitu. Iya. Jadi apa? Kalau misalkan video itu bagus, jadi bisa dilihat orang. Dia viewersnya bagus gitu. Soalnya gue terganggu dengan pendengaran gue, dengar FPP, TPP kayak main. Itu mah PUBG. Iya. BTR. Udah lama gue nggak main kayak gitu sih, emang kayak udah nggak kuat tuh, bikin nggak kuat sih. Lagi naik saya Bang main gitu. Lagi doyan dah. Oh ya, terus gak ganggu usahanya bagaimana kalau lagi kayak gitu? Kalau itu sih lagi senggang aja, kalau lagi senggang baru main. Gitu. Oke. Terus untuk situasi saat ini kira-kira gimana? Apa udah lumayan banyak yang masih pesen atau ada yang datang atau gimana? Kalau buat sekarang, maksudnya? Iya, maksudnya kayak apa untuk saat ini terbilang masih sepi atau kira-kira masih udah mulai rame lagi? Gitu? Untuk kita kan udah jalan semingguan ya. Untuk semingguan, alhamdulillah orang yang datang makan di tempat banyak, tapi kita batasin kan. Kita batasin di IG, saya umumin maksimal berapa orang gitu. Tapi yang paling alhamdulillah sih itu take away biasanya orang. Take away. Gitu. Banyak yang mesen gitu ya? Banyak yang mesen, ada juga lewat chat, mau dong mesen 30.000 gitu. Mau dong mesen jadi diantar. Mesennya itu apa sekarang udah mulai masuk ada di apa namanya? Aplikasi ojol gitu atau baru atau ada Shopee atau gimana? Oh, kalau ojol belum, Bang. Ojol baru niatan sih. Baru niatan mau dimasukin ke ojol. Tapi belum kesampaian nih. Proses pelan-pelan. Oke, terus gitu. Oke, kita masuk ke ini ya. Maksudnya gue penasaran dari ngejalanin usaha ini kan terbilang rame-rame ya, bareng teman-teman gitu kan. Artinya dalam teman-teman itu pasti dari tiap orang itu punya kepentingan yang berbeda. Mungkin ada visi-visi yang berbeda, cuma tanpa sengaja tergabung dalam unit usaha yang sama gitu. Jadi ada pernah mengalami masalah nggak sih, maksudnya sejauh ini mungkin dalam berkoordinasi masalah internal gitu. Atau ada nggak? Kalau masalah koordinasi ya, kalau dalam usaha pasti ada ya Bang ya. Iya. Pasti ada masalah segala macamnya. Tapi alhamdulillahnya ada nih Bang Aldi biasanya yang tengah-tengah ada ibarat kata. Ya jadi bisa ngasih solusi. Jadi misalkan ada yang kurang nih, jadi Bang Aldi nih yang ngasih tahu masukannya, sama teman-teman yang lain juga ngasih masukan. Masalahnya apa tuh biasanya? Atau ada masalah yang berat mungkin? Masalah paling di komunikasi Bang, biasalah komunikasi. Abis itu, ya maksudnya komunikasi WA, lihat WA, jarang jarang ada yang slow respon, ada yang fast respon gitu. Oh,
Alhasil dari mereka yang punya penanggung jawab di grup itu kayak tanggung jawabnya jadi ini ya apa sih namanya nggak keurus lah ibaratnya, otomatis kayak ada permasalahan gitu. Apa gimana kira-kira Mas? Lebih tepatnya gitu, lebih secara rincinya gitu mungkin. Apanya nih? Dari permasalahannya itu mungkin dari segi komunikasi apa karena ada komunikasi. Kalau untuk komunikasi kan bertiga ini kan kerja. Iya, bertiga kerja. Jadi otomatis jarang megang handphone gitu. Paling kendalanya di situ aja sih. Selebihnya jadi misalkan ada waktu senggang, ya udah ketemu yuk. Jadi diomongin nih apa sih permasalahannya. Jadi bisa ketemu titiknya. Gitu. Oke. Jadi emang untuk ngejalanin 5-5-nya ini kan apa namanya kalau di manajemen SDM, di SDM itu kan lumayan sulit ya. Maksudnya apalagi kita dari orang yang berlima gitu kan, faktor orang berlima terus karena terbentuk karena faktor pertemanan ya lebih tepat ya. Faktor pertemanan dan pengen ngelihat situasi peluang usaha yang sebelumnya mungkin emang usahanya ini terbilang maksudnya sekarang untuk saat ini masih vakum gitu. Tapi iya sih maksudnya kemarin itu gue juga punya narasumber gitu. Narasumbernya itu dia punya usaha sendiri juga. Punya usaha bareng-bareng. Punya usaha bareng-bareng, terus mereka kayak ya sama modelnya kayak teman-teman juga gitu kan, kayak masalah-masalahnya lebih ke koordinasi gitu kan. Sejauh dia udah berapa lama ya? 4 bulan 5 bulan kira-kira, tapi terbilang saat ini masih baru banget ya berarti. Masih baru banget gitu, jadi ya lumayan juga sih ya. Terus kalau misalnya dari modal awal itu gimana buat ini tuh patungan atau gimana? Modal. Iya, silakan. Untuk nambahin sedikit yang tadi boleh nggak? Oh iya, boleh. boleh. Itu yang soal permasalahan. Oh iya, soal permasalahan. Nah, kalau soal permasalahan, jadi kita sebelum ngebuat banget Gegaras Kopi, itu semua kita pasti ngumpul dulu berempat. Terus ditambah kita juga punya konsultan gitu. Kita punya konsultan 1 orang, jadi kalau ada masalah-masalah itu bisa ke sana. Nah, berempat ini kita nunjukin nih bahwa visi misinya samain dulu kalau mau buat usaha, jangan sampai melenceng-melenceng gitu. Jadi kalau udah sama semua, yuk kita jalan gitu. Ketika di tengah jalan ada masalah, ingetin lagi visi misi kita di awal, kayak gitu sih, lebih ke situ. Jadi itu untuk tambahan dari dari bagaimana cara teman-teman Warung Garis ini mengatasi masalah dari tiap internal ya. Jadi tadi kita belum selesai ngebahas modal, tapi untuk saat ini jangan kemana-mana terlebih dahulu, kita break sebentar. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi di Repodcast ID. Tadi kita udah ngebahas tentang latar belakang dari Bang Nizar, dari Bang Aldi juga. Mungkin ini nggak semuanya ya, karena nggak muat tempatnya. Jadi berdua aja, oke? Perwakilan, oke? Kalian harus mengertikan, oke? Jadi udah ngebahas tentang latar belakang dari kedua teman-teman ini, terus udah ngebahas alasan yang timbul waktu ngepikiran buat Warung Garis dan juga untuk produk kopi Garis ini. Jadi kita langsung ke modal tadi. Modal awal dari ngediriin, mungkin dari ini dulu deh, dari Garis Kopi dulu sebelum ke Warung Garis. Itu gimana? Apa? Kalau ngomongin modal ya. Ngomongin modal awal kita ke Garis Kopi. Untuk modal sih ya alhamdulillah kita nggak sampai gede gitu. Satu orang nggak nyampe juta-jutaan dah ibaratnya. Untuk modal kita rencanain, terus kita kesepakatin mau berapa nih modalnya. Jadi semua rata modalnya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Kita semua rata. Misalkan ada yang belum ada modal, kita tunggu. Gitu. Atau bahkan kita, udah nih pakai punya gue dulu, gitu. Nanti diganti. Kayak gitu sih, karena sistemnya di sini pertemanan banget sih. Jadi dari kecil banget soalnya gitu. Berapa tuh kira-kira untuk modal awalnya? Karena jadi gini, gue pernah baca suatu artikel yang ngejelasin bahwa rata-rata masalah seorang pengusaha muda atau pembisnis pemula, maksudnya dalam artian dia baru nyoba lah dunia usaha itu, mereka itu salah satunya itu takut gagal. Betul. Takut gagal dan juga tentang modal tadi.
Ibaratnya kayak orang-orang tuh nggak mau buka usaha terpengaruh sama modal gitu. Maksudnya kayak gue cuma punya modal 100.000 misalnya. Gue punya modal 100.000 bisa bikin apa sih? Gitu. Nah itu maksudnya kira-kira berapa tuh nominal untuk kalian ngebuka Kopi Garis ini dulu ya terlebih dahulu gitu. Kalau untuk nominal awal banget nih kita berempat berlima ya sama konsultan kita itu sih nggak nyampe 1 juta sih. Untuk Garis Kopi ya nggak nyampe 1 juta. Situ juga kita nggak mikirin bahwa modal kita balik lagi atau enggak ya. Kita yakin aja dulu, usaha aja dulu. Jangan takut nggak ada yang beli kalau kita belum buka usaha. Gitu. Pasti ada rezeki kan, gitu sih. Jadi ini lebih ke modal itu di bawah 1 juta ya? Masih di bawah. Kisaran 500.000, 800.000. Lebih tapi nggak nyampe 1 juta. Oke, I see. Jadi teman-teman ini mungkin nggak banyak mungkin ya modal untuk ngebuka usaha dan ngejalankan usaha, terlebih udah berlima gitu, artinya bisa patung-patungan ya, berarti patungan apa gimana? Patungan ya? Patungan gitu. Oke. Terus kalau dari warung Garisnya ini modalnya itu dari mana? Maksudnya patungan kembali atau dari pinjam mungkin? Kalau di kita sih ya, di kita ini menghindari banget sampai saat ini menghindari untuk meminjam gitu. Nah, karena resikonya juga besar. Kita belum siap untuk itu. Belum siap untuk resiko. Nah, jadi modal hasil dari Garis Kopi ini kita tuangkan lagi, kita puter lagi untuk warung Garis. Nah, paling dari kita nih masing-masing nambahin sarang dikit gitu untuk modalnya. Kayak gitu sih, jadi puter modal aja. Gitu. Oke, untuk bahas tempat nih. Tadi kan udah ngebahas modal ya. Udah lebih tepatnya mereka berlima ini modalnya nggak nyampe 1 jutaan dan nggak di bawah 500.000 ya. Artinya kisaran 800, 600, 700-an lah kira-kira segitu. Terus dari tempat warung Garis ini, mungkin dari tempat Kopi Garis terlebih dahulu. Produk Kopi Garis ini diproduksinya di mana? Untuk produk Kopi Garis ya. Produk Kopi Garis sama di sini juga, tapi letaknya di belakang. Letaknya di belakang. Jadi ada tersendiri. Jadi ini lebih rumah sendiri ya, rumah pribadi. Rumah pribadi. Alhamdulillah. Rumah pribadi Bang Nizar ya tentunya. Iya, ke orang tua sih berkata. Iya, maksudnya ya punya orang sendiri. Iya, gitu maksudnya. Terus gimana? Nggak peka saya. Ini kebetulan nyokap, bokap, ketua RT. Ketua RT. Bokap apa nyokap? Oh, itu nyokap. Bu RT berarti. Bu RT. Kalau ya jarang-jarang kalau ketua RT cewek. Iya, udah bener. Kebanyakan kan cowok. Ini nggak tahu nih tiba-tiba jadi RT. Bisa apa, ibu gue juga ketua RT juga di rumah gitu. Jadi dia juga udah 2-3 periode kira-kira sih. Ini baru 1 Bang. Nggak tahu nih nambah lagi apa enggak. Nambah lagi lah. Coblos nomor 2. Ketua RT sini maksudnya. Bukan yang tempat. Oke, terus ini kan ketua RT juga ya maksudnya. Iya. Kalau mungkin ada konflik nggak sih kalau ibaratnya buka usaha di sini gitu? Untuk kalau lagi PSBB gini ya? Iya. Oh, kalau buat PSBB gini paling nyokap pesan jangan terlalu rame gitu dainya. Makanya kita sama teman-teman maksimalin nih berapa nih yang mau ditampung di sini, makan di sini, atau 6 orang atau 7 orang. Makanya kita buat polisi land buat jaga jarak gitu. Terus kenapa milih tempatnya di sini untuk ngejalanin warung Garis? Kalau buat tempat tadinya rencana pertamanya sih bukan di sini Bang. Di mana? Rencananya itu di depan gang ini. Oh, depan gang. Iya, cuman kendalanya satu hujan. Habis itu nggak bisa makan di tempat. Iya, akhirnya take away doang berarti. Take away. Akhirnya nyokap punya saran, gimana nih kalau di depan aja gitu. Di depan. Alhamdulillahnya nenek juga setuju. Alhamdulillah akhirnya di sini. Kan nggak bisa hujan juga kalau di mari, bisa teduh gitu. Konsep rumahan banget ya, kita bertamu ke rumah orang terus
Tapi konsepnya tetap ada angkringan ya gitu. Unik Kalau juga. kata teman saya ke rumah tukang urut. Ke rumah tukang urut. Ya nggak apa, mungkin bisa dihadirin konsep kayak misalnya apa sih namanya? Kayak konsep ini mungkin kalau ada pelanggan yang bawa orang tua gitu kan, Iya, kayak sambil benar. bahas nilai rapot gitu. Kenapa Tong nilai lu jelek gitu, ngopi dulu. Cocok ya tempatnya ya? Cocok banget sih emang. Jadi gue nganggapnya konsep perumahannya itu dapet banget sih. Gitu. Lu kalau ada tamu-tamu dari ini, misalnya dari apa namanya, tamu-tamu dari warga gitu, kalau misalnya mau konsul ke RT gitu gimana? Apa ngeganggu situasi jualan ini atau gimana? Kalau misalkan warga sih nggak jarang ngobrol di sini sih bang. Oh gitu. Jadi langsung ke dalam, ngobrolnya di dalam, gitu. Paling 5 menitan gitu di dalam. Jadi nggak nyampe lama-lama banget. Jadi nggak ngeganggu. Kirain sambil ini juga apa sih namanya? Sambil dipaksa beli ini. Ini ada juga tadi. Tapi alhamdulillah dia mau cobain. Iya, harus itu Cobain. Gak bener. Sambilan. Iya benar-benar. Sambil ngobrol, sambil ini juga. Iya, nyicip dikit. Iya, nyicip lah gitu. Untuk apa namanya? Varian dari ini nih, apa namanya? Cemilan-cemilan ya, Bu? Cemilan-cemilan yang ada di warung Gares tuh apa aja nih kira-kira? Bang Ali, coba. Oh, cemilan. Ini apa? Buat cemilan itu ada sosis kecil namanya. Sosis kecil, Karena kecil bentuknya ya? Iya. Oke. Mungkin jadi gue langsung nyobain aja ya makanan-makanan angkringan ini. Jadi buat teman-teman yang kepo bisa langsung datengin di tempat ini. Di mana lebih tepatnya tempatnya? Jalan Cepetnya Dalam 1, samping skup masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Oke. Jangan lurus terus. aja dari kalian. Iya. Betul, nggak terlalu jauh. Oke. Terus ini sosis kecil ya? Sosis kecil. Oke, jadi untuk menu-menunya nih ada apa aja nih selain sosis? Selain sosis kecil kita ada usus. Ada usus, ada telur puyuh, ada sosis rada gede. Sosis rada gede, ada kornet, ada bakso sama fish roll. Ini apa nih kecil-kecil ini? Itu dumpling, Bang. Dumpling keju, meletus di mulut itu enak. Waduh, melting. Biasanya ada sambelnya, Bang, enak. Oh, ada sambalnya biasanya? Biasanya ada sambelnya. Pakai enak. Terus kenapa nggak sambalnya itu? Sambalnya belum jadi apa gimana? Sambelnya di ini, dicelup sambal. Celup Oh, sambil sambal. celup begitu. Oh. Oke. Ini kepikiran menu-menunya ini dari mana nih? Kira-kira? Dari angkringan sih, Bang. Dari kan sih? Balik lagi ke Dari angkringan. sih ya. Iya. Sama ide dari teman-teman apa nih yang enak dijual gitu. Kayak dumpling ini kayak gue jarang nemuin di angkringan-angkringan deh. Iya, itu ide dari apa? Dumpling nih coba yuk dijual. Dicoba hari pertama laku, wah alhamdulillah jual terus. Ya patokannya laku jual. Iya, laku jual. Nggak laku simpen dulu. Mungkin ini lebih tepatnya buat teman-teman dan rasanya enak seperti model-model angkringan pada umumnya. Asik. Dengan kemasan apa namanya? Tempat-tempat ya sangat rumahable, ya, homeable. Gue buat bahasa sendiri dari kemarin gitu, nggak tahu. Tapi tidak apa namanya tidak melupakan kesan yang apa namanya. Kalau di sini ngebahas konsep apa sih namanya? Konsep dari warung Gares ini tuh apa kira-kira? Konsep Angkringan, Bang Aldi lebih nih ke kali. angkringan ya? Konsep ya. Iya konsepnya itu. Iya, balik lagi kalau konsep awal banget sebenarnya kita mau bikin makanan-makanan SD, zaman-zaman kita SD gitu, kayak telur-teloran. Pokoknya makanan Telur gulung gitu ya? Telur gulung apa yang zaman SD gitu. Cuman akhirnya kita berpikir lagi gitu, kayak itu bakal kita adain juga. Cuman saat ini ya udah konsep angkringan aja dulu deh gitu sih. Sama konsep rumah ya udah ini ibarat kata memanfaatkan fasilitas yang ada. Tapi kita kemas dikit-dikit deh. Iya, untuk benar-benar, tempat duduk apa segala macamnya gitu biar enak. Jadi buat temen-temen yang kalau habis nilai ngambil rapot gitu cocok banget sih sebenarnya di sini gitu. Jadi kayak di depan ibu nyokap bokap lu gitu kan sambil wawancara sambil makan gitu sambil omelin, nah, lebih tepat tuh kayak gitu. Tapi karena lagi konsep pandemi kayak gini jadi rata-rata dibatasin ya untuk teman-temannya gitu. Oke, jadi untuk rasanya
nggak jauh beda dari tempat-tempat di angkringan, dan emang yang uniknya di sini itu kan dari tempatnya ini, dan kita bisa disajikan dengan kondisi yang rumah hebel tadi bener. Oke. Jadi mungkin gue langsung cobain yang kopi ini ya. Acado. Ciado. Acado apa Acado? Acado aja. Ciado kirain. Kalau Inggris Jamis. ini salah satu varian dari Gegares Kopi yang jadi Gegares Kopi itu sekarang sebenarnya mungkin dibilang bukan vakum sih, maksudnya kayak masih ngejualin tapi apa tidak terlalu fokus sih. Nggak terlalu fokus ya. Tapi teman-teman yang lain bisa cobain Gegares Kopi kan? Bisa. Cuman fokusnya nanti bakalan di Maret. Malah lebih ke Maret gitu ya. Tapi untuk saat ini kalau teman-teman mau pesen Gegares Kopi bisa nggak kira-kira? Kalau untuk sekarang masih belum bisa dulu nih. Nah, untuk sekarang masih belum bisa dulu. Maret baru bisa. Oh gitu. Sayang banget kan lu udah nyobain duluan. jadi di ini supaya kangen nih kan muncul apa. Kalau awal-awal jual Gegares ini lumayan ramai apa gimana? Awal-awalnya tadi pas masa pandemi aja. Iya, pas masa pandemi ya? Iya. Enak, alpukatnya berasa. Alpukatnya berasa, dan ini varian ya. Kalau yang terakhir terbaru dari Gegares Kopi itu apa? Terakhir terbaru itu ada minuman pen kopi sih. Teh. Iya, namanya desak. Teh sirsak. Oh. Inspirasi saat desak-desakan di mobil dan di kereta ya. Kita mau bikin apa lagi selain kopi, kan terdesak tuh, desak, teh sirsak. Oh. Karena kan kopi tehnya nggak ada, yang lain nggak ada, bikin aja. Request dari pelanggan apa? Betul, request juga dari teman-teman yang lain, yang nggak kopi apa nih? Variannya banyak ya dari warung Gegares, dari produk Gegares Kopi. Banyak. Kita ada kopi, ada non kopi juga. Yang kopinya kita ada Mochario, namanya Mochario tuh apa tuh? Coklat, kopi, sama ada Oreo-nya di situ. Terus ada yang namanya matcha. Kopi matcha biasa. Terus kalau non kopinya kita ada taro, kita ada apa lagi? Lupa. Ada desak. Gitu. Ada taro sama ini alpukat. Yang ini shadow. Ini berarti Bang Aldi sendiri ya berarti yang buat ya waktu itu? Sama teman-teman gitu. Teman-teman. Cuman paling kalau saya diinin aja. Takaran-takarannya aja nih mau berapa nih? Oh, I see. Ya, kita juga jual yang 250, kita jual yang 1 liter juga ada. Kalau minum di sini pakai gelas paling gitu. Oke. Jadi mungkin kita pertanyaan yang menyangkut tentang alasan pribadi dan juga motivasi. Mungkin dari Aldi dulu sih, nggak apa-apa. Mika di situ soalnya. Jadi kira-kira alasan lu dulu deh. Tadi mungkin kalau nggak salah alasannya itu lebih karena dorongan teman-teman ya, teman-teman. Terus kalau secara pribadi, kenapa lu pengen? Maksudnya kan saat si Bang Nizar ini mutusin buat buka usaha yuk, artinya kan nggak mungkin apa lu langsung ayo aja, atau lu punya problematika sendiri di dalam kayak lu gua nggak terlalu pengen sebenarnya gitu, atau gimana itu? Awalnya tuh yang Nizar ngajak itu kita langsung ayo gitu, karena sebenarnya sebelumnya kita juga sudah terinspirasi nih gitu sama entrepreneur sebelumnya gitu, entrepreneur yang pernah gue lihat gitu. Jadi di situ gue pengen sih, cita-cita gue nih bisa ngebuat lapangan pekerjaan gitu, khususnya ya bagi lingkungan sekitar, supaya ya kita hidup ini berguna bagi orang lain gitu sih. Jadi gue pengen banget gitu, usaha ini juga gue pengen banget besar, kayak ya banyak ngebahagiain orang lain lah gitu. Seneng banget sih gue kalau kayak gitu. Jadi motivasi lu tanpa langsung udah terjawab, lu pengen ngadirin bisa ngadain kebahagiaan buat orang lain juga, terus bisa ngasih peluang kerja ya, peluang kerja juga. Terus kalau lu secara pribadi mungkin pengen yang ngebuat lu konsisten di usaha ini tuh apa? Yang ngebuat konsisten dari ini kan ibaratnya dari Gegares Kopi sampai warung Gegares Kopi. Waktu itu namanya belum warung Gegares ya? Belum ya? Berarti kan itu masih produk Gegares Kopi ya?
sampai lu ngebuat warung garis ini sama teman-teman gitu? Apa yang menjadi motivasi lu? Solidaritas sih sama teman-teman gitu. Gue nggak tahu kalau gue sendiri gue bakal gimana gitu, tapi di sini teman-teman gue nih kita gandengan tangan, ayo kita maju bareng-bareng gitu. Ada yang teman ketinggalan kita tungguin, kita tarik gitu. Jadi ya gue merasa tertarik sama teman-teman gue gitu. Jadinya ya sampai saat ini gue konsisten, dan gue juga belajar untuk ketika gue nantinya sendiri ya gue harus konsisten sekarang kayak gitu sih. Jadi lebih ke visi dari organisasi, visi dari usaha ini ya, lebih tepatnya lu pengen tetap dari ngegandeng teman-teman lu bareng secara itu, dan juga pengen punya usaha bareng-bareng teman juga ya. Iya. Kalau dari Bang Nizar sendiri, alasan lu kepikiran buat Gegaris Kopi ini kan karena waktu luang ya? Waktu luang sekolah. Luang sekolah. Terus kalau dari motivasi, mungkin lebih ke alasan lu konsisten, maksudnya kayak dari Gegaris Kopi tadi sama kayak pertanyaan Bang Aldi itu apa? Alasannya sih gue paling ke itu sih Bang. Motivasi JP sekarang ini orang tua gue. Mau gue bagian orang tua gue, karena gue yakin kalau dari bawah bat itu pasti orang bisa sukses gitu. Pasti usaha gini gue bisa pasti bisa sukses gitu. Ditambah lagi partner gue, teman-teman gue dari kecil ya kan, yang ngajarin gue segala macam. Kan tadinya gue usaha itu masih nggak tahu segala macamnya, caranya gimana sih usaha. Datang nih teman-teman dari kecil gue ngajarin gue gimana sih nih cara ngatur keuangan, cara pemasaran gitu, cara produksi. Itu dari teman-teman gue semua, dapetnya dari teman-teman gue gitu. Oke, itu jadi motivasi lu tersendiri karena emang mungkin sama jawabannya, solidaritas ya, lebih sama ya, solidaritas. Dan jarang banget gitu, maksudnya rata-rata grup kelompok atau dalam suatu circle pertemanan mungkin untuk saat ini pemuda-pemuda teman-teman remaja saat ini mungkin lebih kayak PUBG gaki, iya. Login gak? Kalau ngechat paling gas gak? Gitu kan, iya. gitu kan. Nongkrong kuy. Ya. Tapi sekarang grupnya lebih produktif ya? Iya, lebih jarang-jarang main dah. Sini aja dah. Oke. Kita langsung, gue penasaran tentang kegagalan gitu. Maksudnya tadi artikel tadi menjelaskan salah satu alasan kenapa para pembisnis baru yang pengen mulai usahanya itu khawatir tentang kegagalan gitu. Mungkin dari lu pribadi, mungkin dari lu dulu ya Bang Nizar, menurut lu kegagalan itu kayak gimana sih, dan lu pernah gagal nggak sih dalam usaha ini? Mungkin kalau anak muda takut kegagalan, paling satu sih Bang, anak muda takut gagal itu takut nggak balik modal. Itu paling utama, pasti takut nggak balik modal. Jadi abis itu ke gengsi sih biasanya. Gengsinya tinggi. Gengsi gimana tuh maksudnya? Maksudnya menganggap kegagalan itu sebagai gengsi atau gimana? Bukan, biasanya yang saya tahu ya, biasanya anak muda itu berproses itu nggak mau dari bawah. Iya, jadi maunya langsung tinggi aja, maunya langsung sukses, tapi nggak mau ngerasain yang namanya jatuh dari bawah. Oke, kalau Nizar sendiri menganggap kegagalan itu kayak gimana tuh? Apa sih yang lu anggap dari kegagalan gitu? Apa kegagalan ini sebagai kegagalan kayak atau gimana gitu kira-kira? Ya kalau gagal ibarat kata kayak itu aja Bang, kayak apa ya kegagalan itu? Ya apa buat gue coba lagi gitu, pokoknya kegagalan. Ya gue ketawain dah kalau gue gagal, ya gue ketawa aja gitu kan. Insya Allah gue bisa ke depannya gitu. Oke, karena kegagalan itu sendiri ya itu dari diri awal sendiri gitu. Artinya kita puas ya, maupun kita berhasil ataupun saat gagal ya itu diri kita sendiri yang ngerasain. Oke. Jadi kalau kegagalan dari diri lo pribadi gitu dalam usaha ini tuh apa tuh kira-kira? Pernah nggak sih ngerasa gagal kayak gitu? Ngerasa gagal dalam sih usaha ini gitu? Alhamdulillah sih nggak pernah Bang. Jadi selalu optimis pokoknya. Dari teman-teman juga semangat pokoknya di grup. Kalau misalkan ada yang kendor dibikin semangat lagi sama teman-teman. Oke, jadi itu sih. Mungkin lebih rincinya waktu kopi garis
Itu kopi garis ini kan vakum. Oh, vakum. Itu lo ngerasa gimana sih saat itu? Saat Apa lo kayak itu pengen stop aja gitu atau gimana gitu? enggak, saat itu ngerasa gimana ya biar kopi ini bisa terkenal gitu. Pikiran gua. Habis itu ditambah lagi teman-teman nih pas kita rapat. Ya itu muncul ide baru. Muncul ide baru akhirnya ya itu terbuat rangkaian gitu. Oke, jadi untuk kopinya ini lebih ke minding terlebih dahulu ya di Tungku Maret. Oke, jadi kalau itu kegagalan versi Bang Nizar. Iya, benar. Kalau menurut Bang Aldi, silakan bahas tentang kegagalan. Menurut lo, gagal tuh dalam hidup lo tuh artinya apa sih, Mat? Gagal dalam hidup gue ya. Kalau gagal bagi gue itu kita semua di sini nggak akan pernah gagal sih. Kalau kita mau mencoba lagi. Gitu. Ibarat pemain bola juga, klub sepak bola dia udah di final harusnya dia menang gitu, terus dia gagal tapi dia tetap juara 2 gitu. Tahun depan kan bisa diulang lagi gitu, asal kitanya mau berpikir liar aja. Artinya gagal ini lebih ke orang yang saat udah dihadapin masalah, artinya dia nggak mau kembangin masalah itu lagi. Maksudnya nggak mau dipecahin dan lu nggak mau berubah gitu kan? Iya. Wah, gue jatuh nih, udah jatuh aja nggak mau bangun. Itu lu gagal, lu udah jatuh aja, lu ada mobil bisa kelindes gitu. Kalau lu bangun artinya lu nggak gagal, lu bangun maju lagi kan nggak gagal gitu. Kalau arti gagal dalam hidup gue sih nggak ada sih kalau kitanya mau berkembang gitu, kayak gitu ya. Terus kalau mungkin pertanyaan sama kayak Bang Nizar, saat kopi garis ini down gitu, maksudnya lagi vakum. Kalau lu sendiri gimana ngerasainnya saat itu? Apa lu pengen langsung berhenti? Karena kan mungkin saat sebelum rapat tadi ya, rapat tadi kan artinya lu menghadapi situasi itu kan kayak mungkin ada tekanan sendiri gitu. Gimana lu ngerasainnya saat itu? Waktu vakum sih ya, vakum jujur dari mental paling ya. Dari teman-teman gitu ya, teman-teman. Mana kopi lu kan gitu kan. Ya, itu kayak iya sih, bener sih. Nah, dari situ sih paling justru di situ gue bakalan ya udah gue udah ditonjok nih gitu. Tonjok nih, berarti kan tonjokan mental gitu kan. Ya iya, udah, bangun lagi. Karena mental tuh kalau kayak gitu bener kan. Paling kalau gue di situ down banget. Iya, kena mental jatuhnya kan. Kalau gue ngedown ya nggak bakal jalan ini warung garis gitu. Iya sih bener. Tapi di situ ya, di dalam itu ya gue bilang sama teman-teman, gimana teman-teman udah pada nanyain lagi nih gini. Ya udah akhirnya yuk bareng lagi yuk, bangun lagi yuk bareng gitu sih. Oke. Jadi mungkin lebih ke sisi nge-proof ya, pengen buktiin sama orang-orang tadi ya. Ibaratnya kalau kita udah bisa kok kayak gini walaupun kita dengan produk yang lain dan kita punya konsep yang baru tentunya. Jadi kalau tadi lupa nanya Nizar, gimana mungkin respon orang-orang teman-teman lo gitu yang kayak Bang Aldi tadi, apa posisinya responnya gimana? Apa dia juga ngeledek apa gimana gitu? Respon pas Gegaras Kopi ini ngedon? Iya, pas ngedon tuh. Respon pasti iya, banyak yang nanya juga. Mana nih kopi lu? Awal-awal doang nih, gitu kan. Kayak es kepal nih ya kan. Bentar doang. Oh iya, kan es kepal. Dalgona. Iya benar. Ya itu sama paling ya gitu lah, ibarat kata nanya-nanyain, mana sih kopi ini? Kok nggak jalan lagi gitu. Kan ke situ. Gitu ya. Jadi lebih pengen juga nge-proof ya ke teman-teman yang selainnya buat ini loh, gue bisa punya konsep yang baru lagi. Iya bener. Gue udah ada rencana untuk Gegaras Kopi ini bakal comeback ya. Gue kata reborn. Gegaras Reborn. Iya, reborn again di bulan Maret ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Doain. Ya. Jadi untuk segmen berikutnya nanti kita bakal ngebahas mungkin momen-momen menarik, momen-momen yang mungkin berkesan bagi teman-teman, entah itu bagi Bang Aldi atau Bang Nizar dalam menjalani usahanya, dan juga kita bakal ada pesan-pesan dan sedikit dari pesan-pesan dari mereka berdua. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu. Halo teman-teman, kembali lagi di Repodcast ID. Tadi kita udah ngebahas sejarah latar belakang tentang teman-teman
dari warung Gegares, terus juga tentang usaha mereka yang dulunya itu punya kopi Gegares Kopi, sampai sekarang udah punya warung Gegares tersendiri. Dan juga banyak dari motivasi dari mereka secara pribadi yang pengen konsisten di usaha yang mereka jalani untuk saat ini. Jadi mungkin kita langsung ngebahas ke segmen momen kali ya, momen-momen berkesan dari Nizar dalam ngejalanin usaha ini tuh apa sih yang paling memorable banget gitu? Momen lucunya kali ya? Ya boleh. Momen lucunya paling pas kita dapat orderan banyak sih bang pas kopi. Penuh gitu kan ditandain di warung gitu apa gimana tuh? Enggak, jadi kan kita sistem PO. Jadi kita dikerjain itu malam hari jam 10-an gitu. Jadi pas pembuatan itu ya apa namanya? Seru-seruan bareng, misalkan beluntang-beluntang ada yang jatuh, beluntang-beluntang cuci piring, gabruk, sampai ditegur tetangga kadang-kadang. Iya, paling di situ. Jadi serunya misalkan bikin 100 nih, 100 kopi. Ya jadi kan kita tempat seadanya. Jadi ini senggol kanan, ini senggol kiri. Senggol-senggolan gitu. kayak di bus ya. Gitu sih serunya di situ. Feel-nya dapet. Asik. Dapat banget. Senang banget maksudnya ngejalanin bareng-bareng lah gitu. Terus kalau mungkin kita momen seneng ya? Momen seneng. Berarti ada sedihnya dong. Sedih. Iya, aduh. Dikit-dikit ada. Berat. Gimana tuh? Mungkin pernah nggak tuh? Momen sedih paling ada bang. Apa tuh? Pas kita sistemnya itu bukan PO. Sistemnya apa itu, Di? Yang kita jaga RIT juga. Sistemnya ada gitu kalau mau beli Ya, ini on time lah ya. Ya, on time gitu. Ada suatu momen. Jadi kan yang bertugas itu Aldi sama Aris. Ya kan? Pas jaga, jadi kita sistem jualnya itu lagi live. Itu sedih itu, Bang. Live kita nungguin pelanggan. Di live itu kita nungguin pelanggan. Misalkan dia nonton, kita suruh beli kopi gua. Beli kopi gua, jadinya bisa chat di WA. Beli kopi gua buruan, enak rasanya. Langsung gua anterin, gratis. Jadi yang anterin ntar Aldi ke Pondok Labu. Hari itu juga ke Gandul, ke Pondok Canggu. Live itu berarti? Live IG Gegares. Jadi setiap hari nonton bahasa gua paksa-paksa. Pokoknya gitu. Beli kopi gua. Gitu paling. Tuh sedih maksudnya. Sedih, itu momen sedih. Jadi ya itu pas hari itu dapat 10 botol. Sedihnya di situ. Itu waktu lagi live ya, berarti lagi live kan berarti kan real time gitu. Terus nunggu orang yang jauh. Nunggu pesanan sih, lebih tepatnya nunggu pesanan sih. Mungkin terasanya kayak aduh, pesanan enggak datang. Iya. Itu kenapa kepikiran buat nge-live gitu? Nggak tahu sih, Bang. Emang konsep pemasarannya gitu waktu itu? Konsepnya sebenarnya itu tadinya edukasi tentang kopi. Lagi edukasi, tiba-tiba kepikiran gua. Temen gua lagi nonton. Ada ibarat kata itu gua banget dah, apa namanya? Ya, klub gua. Dia pas banget lagi nonton. Gua langsung suruh beli, ya kan? Dia lagi ngejelasin kopi nih, ya kan gua lagi ngetik. Dia nonton, wah pas banget nih ya, gua pikir, wah gua lagi jualan nih. Gua suruh beli aja dia. Beli kopi gua nih, langsung gua anterin hari ini. Baru dibeli sama dia 4 biji. Nganterin kok Pondok Labu, Aldi nganterin. Itu sih sedihnya. Nganterin jauh-jauh banget itu. Jadi free ongkir. Hitungannya. Iya sih, karena kembali ke ini lagi ya, maksudnya bensin kondisi juga kan, maksudnya udah malam juga kan. Itu siang, panas banget bang. Itu pas siang. Panas banget itu, lagi pentar-pentarnya itu. Matahari lagi di atas banget itu. Oke, jadi itu momen terbilang sedih ya, momen sedih dan ada momen senang. Oke, itu yang berkesan dari lu ya? Iya. Oke, silakan kalau dari Bang Aldi. Ya. Kalau tadi udah momen-momen lucu, momen sedih ya. Kalau gua momen bangga sih. Kalau gua momen bangga. Gimana tuh? Kalau yang pertama itu pasti kita mendapatkan hasil nih, terus kita kasih seluruhnya itu ke orang tua kita. Ini hasil bukan kerja ya, hasil usaha itu kita kasih ke orang tua. Itu di situ gua merasa bangga gitu. Bisa nih usaha terus kita kasih ke orang tua gitu. Itu momen bangganya dari hasil Gegares Kopi sama One Gares ini. Kalau dari sisi bangga satu lagi, pas ketika ini gerobak berdiri aja di situ. Ini gerobak berdiri di situ kayak
oh gue punya gerobak sekarang gitu. Iya benar. Pas gerobak. Walaupun mungkin orang mandang kayak apaan sih lu baru punya gerobak, tapi lu punya gerobak sendiri itu bener-bener berkesan ya. Iya, kebanggaan. Iya bener kayak mungkin gue pribadi bangga saat gue waktu dulu kayak pertama kali bisa naik motor, bangga banget itu gue dulu. Gue belajar waktu SMK kelas 2 baru diizinin ya, lebih tepatnya baru diizinin dan wah udah muter-muter itu lebih kebangga sih. Iya itu sih kebanggaan di situ. Kebanggaan. Terus Kalau momen apa ya? Kalau momen lucu udah disampein semua. Iya. Momen sedihnya ya yang tadi juga disampein juga sama gitu. Momen sedihnya ya itu nggak ada yang beli coy. Jualan nggak ada yang beli kan. Udah satu tempat nggak ada. Terus jualan model online nggak ada yang beli lagi ya kan. Udah waktu kita terbuang aja sih. Di situ sedih banget sih. Tapi dari situ kita belajar lagi. Gitu. Ya, konsep lain kayak gitu sih lebih. keren sih, keren. Jadi emang momennya rata-rata emang dinikmatin bareng-bareng ya. Iya betul. Nikmatin bareng-bareng dan sedih pahitnya bareng-bareng. Berkesannya bareng-bareng dan kebanggaan tersendiri tuh jadi mungkin secara pribadi tapi emang terbentuk saat kita bareng-bareng ngejalanin usaha gitu. Iya. Oke, jadi mungkin dari Bang Aldi pesan buat teman-teman generasi milenial dan generasi Z yang mungkin mau mulai usaha atau lagi mengalami dinamika usaha yang turun naik gitu. Gimana kira-kira pesan lo buat teman-teman? Ya paling pesan aja untuk teman-teman milenial gitu ya. Jangan takut untuk berkarya di masa muda gitu karena kalau gajah mati meninggalkan gading, kalau manusia mati bisa meninggalkan karya gitu sih. Ya, keren. Nah, itu pesan lo buat teman-teman ya. Iya pesan untuk teman-teman. Kalau dari Bang Nizar sendiri pesannya apa nih? Udah dipikirin? Udah di print? Udah di otak semua. Apa tuh kira-kira pesan? Buat anak muda ya. Iya. Buat anak muda jangan pernah malu buat usaha. Itu sih ini ya. Jangan pernah malu buat usaha. Sama jangan pernah berhenti buat nyoba. Gitu sih. Habis itu ingat orang tua di rumah dah, ya kan? Orang tua di rumah masih pengen ngeliat tuh sukses gitu. Main-mainnya kurangin dulu. Maksudnya gimana ya? Lebih banyak ngabisin waktu Lebih banyak ya. Maksudnya diri sendiri lah ya. Iya. Orang tua masih mau ngeliat lu tinggi gitu, ibarat kata sukses. Itu sih, Bang. Jadi thank you buat Bang Nizar dan Bang Aldi atas kesempatan waktunya bisa ngobrol-ngobrol yang inspiratif tentunya buat teman-teman juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman reaksi pengen beli warung garis, beli warung garis, ini investasi dong jatuhnya. Kalau mau beli, mau datang ke angkringan ini kira-kira lebih tepatnya di mana tempatnya? Tepatnya ada di Jalan Cipete Dalam 1, samping Skup masuk ke dalam. Itu ada nadanya kayaknya. Fatmawati. Oke. Jadi itu ya buat teman-teman yang penasaran bisa langsung datang langsung atau mau pesan ya, berarti mau pesan langsung di Instagram ya. Instagram. Kontak person. WA juga ada. Oh ya udah. WA-nya udah tercantum di Instagram itu. Udah ada. Oke. Jadi teman-teman tunggu apa lagi bagi kalian yang mungkin pengen ke angkringan, mungkin gak jauh dari sekitar seputaran Jakarta, teman-teman bisa datang ke sini tentunya. Dan juga di sini dihadirkan konsep yang menarik tentunya dan bawa sekalian aja orang tua kalian gitu kan sambil konsep diomelin waktu ngambil rapot bisa kayak gitu. Dan juga tak lupa juga bagi kita untuk mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kalian juga supaya kalian bisa lebih aktif dan harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin ya robbal alamin. Bisa usahanya lancar terus ya untuk depannya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Nizar dan Aldi. Oke, gue jadi Mas. Oke, oke lah atas kesempatannya gitu. Kapan-kapan mungkin kita bisa wawancara lagi. Oke, enggak ada. Gue udah nggak sabar nunggu kopi garis ini. Siap. Tarik tunggu bang. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Dadah.